Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini teman-teman kita berjumpa lagi dalam pelajaran fikih ya. Sebelum mulai kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tema hari ini masih tentang sholat Jumat. Pada pelajaran yang lalu, Bu Yanti memberikan tugas tentang bagaimana sikap kita ketika sedang berzikir, khatib datang dan masuk mimbar untuk berkhutbah. Jawaban yang tepat adalah ketika khatib datang dan masuk mimbar untuk berkhutbah, dan ketika itu kita sedang berzikir, maka zikir kita hentikan, kemudian memperhatikan dengan seksama khatib untuk berkhutbah sehingga kita dapat mendengarkan khutbah itu dengan baik. Oke teman-teman, nah sekarang Bu Yanti akan menjelaskan tentang perbuatan sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Ya, apa sajakah perbuatan sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat? Yang pertama, memotong kuku, menggunting kumis untuk yang sudah punya kumis, dan menyisir rambut. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Tabrani diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jumat sebelum pergi sholat. Nah, bagaimana cara memotong kuku? Yang pertama adalah dimulai dari kuku paling kanan, yaitu dari jari telunjuk. 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dimulai dari kanan, diakhiri dengan kanan. Ya, itu adalah cara memotong kuku. Yang kedua, perbuatan sunnah yang lain adalah mandi, menggosok gigi, dan keramas sebelum berangkat sholat Jumat. Ya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghsil," yang artinya apabila datang salah satu dari kamu sekalian hari Jumat, maka mandilah. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah diterangkan bahwa hari Jumat adalah hari raya yang dijadikan Allah untuk umat Islam. Barang siapa mendatangi Jumat, hendaklah ia mandi. Jika ada padanya wewangian, hendaklah ia memakainya, dan hendaklah kamu menggosok gigi. Oke, perbuatan sunnah yang ketiga adalah memakai pakaian terbaik yang dimiliki, diutamakan berwarna putih dan wewangian atau parfum. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan yang artinya, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat lalu ia membersihkan anggota badannya semaksimal mungkin dan memakai minyak wangi atau wewangian yang ada di rumahnya. Kemudian ia berangkat ke masjid dan ia tidak memisahkan antara dua orang. Kemudian ia melaksanakan sholat, dan ketika imam berkhutbah ia pun diam, melainkan dosa-dosanya akan diampuni antara Jumat itu dengan Jumat yang berikutnya. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita disunahkan untuk memakai wewangian, kemudian memakai pakaian yang terbaik, kemudian
mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Kemudian teman-teman harus diam ketika imam sudah mulai berkhutbah. Maka pada hari itu dosa-dosanya akan diampuni hingga hari Jumat berikutnya. Oke. Sunnah yang berikutnya adalah menyegerakan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat pada awal waktu dengan berjalan kaki. Ya, kalau tidak terlalu jauh ya jalan kaki teman-teman. Kenapa? Karena dengan berjalan kaki tersebut teman-teman terhitung pahalanya dari mulai awal berangkat dari rumah sampai tiba di masjid. Terhitung langkahnya ya, pahalanya. Yang kelima, menempati shaf atau barisan paling depan dan melakukan sholat tahiyatul masjid. Ya, itu sunnah yang kelima. Sunnah yang keenam, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Paling baik membaca surat Al-Kahfi sebelum khutbah dimulai ya. Kemudian yang ketujuh, mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Utamakan cari jarak yang jauh ketika berangkat dan cari jarak terdekat ketika pulang. Nah, jadi sunnahnya tuh berangkat lewat jalan A, kemudian pulang lewat jalan B, seperti itu contohnya. Oke. Yang kedelapan, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada hari dan malam Jumat. Nah, begitu teman-teman, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Kemudian bagaimana tata cara sholat Jumat? Tata cara sholat Jumat ada 9. Yang pertama, seorang Bilal atau muazin membacakan anjuran atau imbauan untuk bersegera menunaikan sholat Jumat ya. Jadi nanti di masjid itu ada pengumuman oleh Bilal atau muazin untuk menghimbau warganya untuk segera mendatangi masjid melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu bunyinya kurang lebih ya. Yang kedua, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam pembuka. Kemudian yang ketiga, azan dikumandangkan atau diperdengarkan oleh muazin. Yang keempat, khatib pada sholat Jumat membacakan khutbah pertama. Yang kelima, khatib pada sholat Jumat turun dari mimbar sejenak. Kemudian yang keenam, khatib pada sholat Jumat membacakan khutbah kedua. Jadi setelah turun dari mimbar sebentar, kemudian membacakan khutbah yang kedua. Yang ketujuh, khatib membaca doa dan salam penutup. Yang kedelapan, sebelum sholat Jumat dimulai dibacakan iqamah, tanda sholat Jumat akan segera dimulai. Yang kesembilan, sholat Jumat ditunaikan secara berjamaah di masjid ya. Nah, itulah tata cara sholat Jumat. Tentu teman-teman yang putra sudah pernah ya melaksanakan sholat Jumat dan bahkan sudah dibiasakan walaupun belum akil balik. Ketika sudah akil balik, maka sudah merupakan kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Membiasakan sholat Jumat diperlukan bagi anak-anak ya, supaya nanti ketika dia menjadi dewasa sudah tidak canggung atau sudah menjadi kebiasaan baik ya. Yang harus diperhatikan cara sholat Jumat sebagai berikut. 1. Ketika masuk masjid, mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan doa. Bagaimana doa masuk masjid teman-teman? Ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, yang artinya ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku ya.
Yang kedua, sebelum duduk di masjid, kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, udah tahu ya teman-teman niatnya? Ya, coba. Ya, usolli sunnatul tahiyatul masjidi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, tuh niat sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, sebelum khutbah dimulai, kita berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Jadi sambil nunggu khatib datang, kita berzikir, disunahkan. Atau baca Quran surat Al-Kahfi. Kalau belum selesai kita baca surat Al-Kahfinya, kita khatamkan surat Al-Kahfinya pada hari itu, ya. Atau berdoa, memohon kepada Allah, ya, apa yang kita inginkan. Yang keempat, waktu khutbah dibacakan, kita dengarkan dengan baik dan penuh perhatian, matanya fokus memandang khatib. Yang kelima, kita tidak boleh berbicara saat khatib berkhutbah. Yang keenam, segera bangkit melaksanakan sholat ketika kita sudah mendengar iqamah dikumandangkan. Yang ketujuh, kita meluruskan shaf dan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Yang kedelapan, makmum tidak boleh mendahului imam, ya. Kalau mendahului batal. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Bu Yanti. Teman-teman bisa baca ulang di halaman 104 sampai 108 ya. Kemudian ada tugas nih dari Bu Yanti halaman 106. Ada 2 tugas. Yang pertama, jawab pertanyaan. Ini halaman 106 ya teman-teman. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat? Ditulis di bukunya ya, buku tulisnya. Kemudian yang kedua, nanti pada hari Jumat teman-teman menuliskan nama masjid teman-teman sholat Jumat. Kemudian nama khatibnya siapa, isi khutbahnya apa, ditulis, nanti dikumpulkan hari Senin depan atau hari Selasa depan ya. Hari Selasa depan dikirim fotonya ke Bu Yanti ya. Isi khutbahnya, nama masjidnya, nama khatibnya. Ya teman-teman, terima kasih. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa wapri Bu Yanti. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.